Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini anak-anakmu di KKS siap belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau tujuh roh-Mu mengajari kami. Kami mau Engkau memanifestasikan diri-Mu kepada setiap kami di rumah kami masing-masing mulai dari hari ini. Bapak, Engkau melihat kerinduan hati kami masing-masing. Engkau melihat antusias, Engkau melihat semangat yang ada di dalam diri kami. Kami begitu rindu untuk bisa melihat Engkau, mengalami Engkau nyata. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau lebih rindu lagi untuk memeluk kami, untuk mengajari kami, untuk berbincang-bincang dengan kami. Tuhan, hari ini adalah step awal. Kami mulai membuka portal-portal gerbang kerajaan surga, mengalami Tuhan nyata, semakin nyata, dan seluruh dimensi, seluruh rahasia yang belum disingkapkan, kami akan mengalaminya Tuhan. Setiap hari disingkapkan, hari demi hari disingkapkan, dan kami benar-benar mengalami surga nyata dalam kehidupan kami. Ajari kami tujuh roh Tuhan menguasai kami, dan kami ikat, kami tolak, kami patahkan setiap penyesatan, setiap yang mengganggu fokus kami, setiap yang mengganggu sinyal-sinyal kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mari malaikat Tuhan berjaga, bersiaplah di rumah kami masing-masing, dan Roh Kudus, tujuh api roh Tuhan ambil alih. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, semangat belajar ya hari ini ya. Semangat semuanya ya. Ya, saya tahu bahwa Tuhan itu tidak berhenti untuk mengajari kita dengan pelajaran yang itu saja, tetapi Tuhan mau mulai bukakan banyak hal supaya kita benar-benar mengalami sukacita dan damai sejahtera itu nyata ya. Perjalanan kita bersama Tuhan Yesus itu sesungguhnya perjalanan yang sangat menyenangkan, bukan yang membosankan. Karena apa? Setiap kali kita mau kejar Tuhan sungguh-sungguh, kita mendapatkan pewahyuan lebih, mendapatkan penyingkapan dari firman, mengalami Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Amin ya. Bagi yang belum mengalami, jangan patah semangat. Dulu awal saya belum mengalami Tuhan juga ruwet, bundet, stres. Tapi butuh yang namanya ketekunan. Ya, ketekunan, kesetiaan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengikut Tuhan itu instan ngalami instan yang heboh-heboh langsung instan, itu nggak bisa. Harus mengalami setiap hari perjalanan dengan Tuhan yang disingkapkan hari lepas hari. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Hari ini saya akan kita akan belajar untuk mengaktifkan antara iman dan logika ya. Tidak hanya iman saja, kita sudah belajar firman setiap hari ya. Betul ya? Firman itu sudah kita uplek-uplek setiap hari, sudah kita ucapkan, kita doakan firman itu. Tetapi harus ada yang namanya bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya, iman dan logika itu harus jalan seimbang seperti sayap. Tidak bisa hanya sayap satu saja, pakai iman saja, tetapi tidak mengerjakan bagian kita. Itu sayapnya satu, nggak akan kemana-mana. Frustasi nanti. Atau engkau pakai logikamu saja, tanpa dibarengi dengan iman, itu sesuatu yang melelahkan. Ya. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan kata-kata roh hikmat dan roh wahyu. Ya, roh hikmat dan wahyu. Ini adalah roh Tuhan, bagian dari roh Tuhan, bagian dari tujuh roh Tuhan. Tujuh roh Tuhan itu apa aja? Di kitab Yesaya 11 ayat 2 disampaikan, roh Tuhan ada padamu. Ya, Roh Kudus, roh Tuhan.
Kemudian roh, kalau yang saya sampaikan 7 roh Tuhan itu maksudnya gini, ada roh Bapa, ada roh Kristus, ada roh Kudus. Itu memang 3 pribadi tetapi satu. Ya, memang ada roh Bapa, ada roh Kristus, ada roh Kudus, dan ada roh kebenaran. Kalau kita baca di Yohanes 16 ya, roh kebenaran, ada roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan yang di Yesaya 11 ayat 2 itu, roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian itu kalau di Efesus 1, kalau di Paulus, dia menyebutnya roh hikmat dan wahyu. Pelan-pelan ya. Jadi roh Tuhan, kita mengenal ada 7 roh Tuhan. Ya, roh Bapa, roh Kristus, roh Kudus, roh kebenaran. Kemudian kalau kita baca di Yesaya 11 ayat 2 itu ada roh hikmat dan pengertian. Kalau Paulus menulisnya disebut roh hikmat dan wahyu. Kemudian ada roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan itu jadi satu. Jadi ada 7. Ya. Contoh roh Kristus itu di Roma 8. Ya. Roh Kristus, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam juga di dalam kamu. Nah, itu Roh Kudus. Roh Kristus itu roh yang membangkitkan engkau menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Ya. Roh Bapa itu ya waktu kita berdoa, waktu kita mengalami hal-hal misalnya engkau sedang merasa terpuruk dan engkau panggil Bapa, itu roh Bapa itu ada hadir. Gitu ya. Yang belum paham ditelan aja dulu. Kalian harus mengalami. Harus mengalami. Mengalaminya caranya bagaimana? Panggil Bapa. Waktu engkau panggil Bapa, roh Bapa itu ada. Hadir. Maksudnya, waktu engkau panggil Yesus, Yesus itu roh Kristus ada. Dia akan hadir. Waktu engkau sedang di dalam kebingungan, ya, dalam satu jalan yang rumit, kau panggil roh kebenaran, ajari aku, singkapkan aku. Roh kebenaran. Maka dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Paham ya? Nah, memang kalau kita nggak mau belajar, kita akan kehilangan banyak hal. Tetapi mari kita belajar dan Tuhan akan menyingkapkan banyak hal. Ya. Nah, roh pewahyuan itu adalah pintu gerbang untuk kita punya akses dengan surga. Seluruh firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu diprakasai oleh roh hikmat dan roh wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Seluruh yang ditulis di dalam Alkitab itu kan ada penulisnya toh, ada yang punya ide gitu loh. Ya kan? Ya, sebuah buku itu kan ada penulisnya, ada pengarangnya. Buku macam-macam yang ada yang beredar di toko-toko buku itu kan masing-masing punya pengarangnya. Alkitab itu sebetulnya diwahyukan oleh yaitu roh pewahyuan, roh hikmat dan roh wahyu. Waktu kita ini membaca firman, jangan hanya membaca saja. Roh hikmat, roh pewahyuan, ajari aku, buat aku mengerti apa maksud dari ayat yang sedang aku baca. Waktu engkau berdoa seperti itu, nanti pelan-pelan Tuhan akan tuntun pada seluruh kebenaran. Pada maksud Tuhan menulis ayat tersebut. Ya. Nah, waktu kita dipenuhi oleh roh hikmat dan wahyu, kita akan memahami semua yang sedang kita baca di dalam firman Tuhan. Dulu, waktu
waktu kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, membaca firman itu serasa ngantuk dan membosankan, betul nggak? Tetapi kemudian engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, mengalami yang namanya dibersihkan, disingkapkan semua yang selubung-selubung itu dibersihkan, sehingga tubuhmu benar-benar milik roh Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan. Pelan-pelan engkau mulai memahami setiap firman yang kau baca, bahkan engkau menjadi haus dan lapar dan kecanduan baca firman. Betul nggak? Nah, itu artinya bahwa roh hikmat dan wahyu mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Itu ya. Nah, waktu kita dikuasai oleh roh hikmat dan wahyu, kita punya akses untuk memahami banyak rahasia-rahasia di dalam kerajaan surga. Pelan-pelan. Bapak, Ibu, KKS, engkau begitu paham dengan pengertian kerasukan iblis. Ya toh? Betul nggak? Oh, kerasukan dia. Oh, dia kerasukan roh. Bunuh diri, makanya dia pengen bunuh diri terus. Oh, dia kerasukan roh kemarahan, makanya ngamuk-ngamuk terus. Kita begitu paham waktu orang itu dikuasai oleh roh jahat. Tapi kenapa engkau tidak memahami waktu engkau dikerasuki oleh roh Tuhan? Betul nggak? Buat saya, Tuhan, hinggapi aku dengan rohmu. Ini dah, kan lebih bagus tuh. Penuhi aku dengan roh hikmat dan wahyu, untuk aku bisa mengerti apa yang kau tulis. Apa maksud dari firman-Mu ini? Tuhan, apa yang sedang Engkau inginkan aku mengerjakan sesuatu. Oleh karena ada peristiwa ini, roh kebenaran ajari aku. Penuhi aku. Ya kan? Terus nanti misalnya engkau sedang menolong orang yang sakit. Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Buatlah dia juga sehat kembali, sembuh kembali, bisa bangkit, bangun kembali. Nah, seperti itu loh maksudnya. Paham ya? Mulai nangkap yang saya sampaikan ya. Jadi mari saya ini sedang menghadapi banyak orang-orang yang kerasukan setan. Ya. Sehingga diomongi apapun itu orang ngerti lah, orang mudeng ngamuan, saya juga tambah ya wis lah, daripada saya stres. Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kan gitu ya. Engkau begitu mudah melihat orang-orang dan orang-orang itu dirasuki oleh roh jahat itu begitu gampangnya gitu loh. Tapi kenapa kok tidak meminta Tuhan, penuhi aku, rasuki aku dengan roh-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu, penuhi aku dengan 7 roh-Mu. Kenapa kita nggak minta begitu? Ya. Nah, ini loh. Mari kita terus belajar ya. Nah, sekarang bagaimana supaya saya dipenuhi oleh roh hikmat dan wahyu? Jadi kan, roh hikmat dan wahyu itu yang menulis seluruh kitab ini. Nah, kalau kita ini mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mulai dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu, kita ini seperti punya akses untuk membuka gerbang-gerbang kerajaan surga. Ada begitu banyak rahasia yang akan Tuhan singkapkan lewat firman yang kita baca dan disingkapkan oleh roh hikmat dan wahyu. Yakobus 1 ayat 5. Bagaimana saya supaya dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu? Yakobus 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya kasih contoh. Waktu saya berbicara kepada seseorang, dan orang itu belum saya kenal sama sekali, ya, saya tidak kenal orang itu, tapi dia menemui saya. Waktu dia sedang berbicara, saya tidak sibuk mendengarkan apa yang dia omongkan, tetapi saya bertanya kepada roh hikmat. Saya ngobrol dengan Roh Kudus, roh hikmat.
roh hikmat. Ini orang kenapa sih? Gitu. Saya cuma ngeliatin matanya, tetapi roh saya komunikasi dengan roh Bapa, dengan roh kudus, dengan roh hikmat dan wahyu. Tanya, ini kenapa sih Tuhan? Aku kudu piye? Aku kudu jawab apa? Apa yang harus aku kerjakan? Gitu ya. Di kitab Yakobus ini dibilang, kalau kamu kurang hikmat, kamu nggak tahu, kamu minta roh hikmat itu, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Saya minta roh hikmat. Ini aku harus gimana menghadapi orang ini, aku harus memberi nasihat apa yang harus aku kerjakan. Maka tiba-tiba saya akan berbicara tepat seperti yang dia butuhkan. Sampai di sini paham? Maka kamu disebut sebagai ibu ini itu orang pinter. Oh iya dong, jangan kalah dong dengan orang dunia dong. Orang dunia dibilang banyak paranormal, banyak orang-orang dukun gitu ya. Padahal kita ini anak-anak Allah ya kan. Anak-anak Allah itu betapa saktinya kita seharusnya toh. Ya kan, kita diberi kuasa otoritas ya. Harusnya kita ini juga lebih dari mereka. Mari belajar. Kalau kita mau belajar, kita pasti bisa mengerjakan. Karena Tuhan sendiri sudah ngomong. Sudah menyampaikan bahwa kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat semua KKS sudah hafal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang di sini, yang dimaksud adalah logos, bukan rema. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu dijadikan, awal mulanya adalah firman. Ya, ini sebelum segala sesuatu dijadikan. Ada yang namanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang di sini bukan rema, tetapi logos. Maksudnya bagaimana? Awal sebelum dunia dijadikan, sudah ada Tuhan yang punya rancangan, yang punya blueprint, yang punya ketetapan, yang punya pikiran, yang punya kehendak. Dan itu semuanya adalah dari firman Allah, Allah sendiri. Belum dijadikan apa-apa, pada mulanya adalah firman. Logos. Apa itu? Ketetapan Tuhan. Tuhan sudah punya ketetapan. Tuhan sudah punya kehendak. Tuhan sudah punya planning. Dan dia mengatakan bahwa aku awal dan akhir. Ya, berarti segala sesuatu itu di dalam kehendaknya. Dari awal sampai akhir. Pada mulanya adalah rancangan Tuhan. Pada mulanya adalah pikiran Tuhan. Pada mulanya adalah ketetapan Tuhan. Sebelum semua dijadikan, ada yang namanya rancangan Tuhan, blueprint, ketetapan Tuhan, rancangan kekal Tuhan. Paham ya? Artinya ada awal sampai akhir dari rancangan Tuhan tersebut. Sudah di planning Tuhan dari awal sampai akhir itu nanti akan terjadi seperti ini. Itu adalah kehendakku, kata Tuhan. Aku menginginkan ini, aku menghendaki ini. Dari awal sampai akhir itu akan terjadi seperti ini. Itu sudah di dalam planning Tuhan. Jadi ada yang namanya rancangan demi rancangan Allah dalam setiap generasi, dalam setiap kehidupan manusia, itu Tuhan sudah punya yang namanya ketetapan, yang namanya planning ya. Nah, makanya gini loh. Maka kita paham ya, kenapa orang yang mau taat pada firman itu hidupnya enak. Karena dia sudah di dalam planning Tuhan itu. Dia nggak bikin planning sendiri gitu loh.
Nah, bagaimana supaya saya tinggal di dalam planning Tuhan? Lah yo manuto sama firman Tuhan, kan gitu. Orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan, artinya dia sedang punya planning atas hidupnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Itulah kenapa orang jadi bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Masih ingat Yohanes 15? Ranting anggur tidak perlu bergumul untuk menghasilkan buah anggur. Dia cukup menjadi satu dengan pokok anggur. So pasti dia akan berbuah anggur, toh? Kehidupan kita ini, asal engkau nurut pada setiap ketetapan Tuhan, setiap firman Tuhan yang kau baca, dan engkau bertanya, roh hikmat dan wahyu, ini maksudnya apa? Ajari aku, supaya aku mengerjakan firman ini. Engkau berada di dalam planning Tuhan tersebut. Orang yang tidak mau mengerjakan firman, dia sedang mengerjakan kehendaknya sendiri. Itu kenapa mereka bergumul. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah banyak orang itu tidak bertekun. Betul nggak? Baru mengalami hal-hal yang ajaib sebentar. Baru mengalami kesembuhan. Baru mengalami breakthrough dalam keuangan. Lali mbak Tuhan. Betul nggak? Lali itu apa? Lupa, Bunisi yang di Malaysia. Ya, tahu ya? Lali itu lupa. Baru mengalami mujizat sebentar, ya sudah lupa bagaimana dia harus berjalan bertekun. Karena apa? Setiap tahun itu ada yang namanya musim-musim yang harus kita lewati. Dan musim-musim itu adalah pengalaman rohani kita bersama Tuhan yang dimana kita disingkapkan lagi, lebih lagi. Ada sesuatu yang nggak gitu-gitu aja terus gitu loh. Kehidupan kekristenan, kehidupan di dalam perjalanan dengan Tuhan itu bukan perjalanan yang membosankan. Ada sesuatu yang menggairahkan setiap tahun. Saya nggak percaya kepada ya aku sudah pensiun gitu kan ya. Ya wes nanti nek pensiun duduk-duduk minum teh terus ngobrol-ngobrol. Nggak. Sampai masa tua saya, sampai akhir hidup saya harus mengalami semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya memiliki prinsip seperti itu. Makanya buat saya bertekun itu adalah sesuatu yang menjadi modal saya. Ya, karena saya nggak mau stuck di situ saja. Dari kata-kata bertekun, saya sudah ngajari loh ya bertekun. Tapi tidak semua orang KKS. Minta tolong Tata dimatikan. Ya. Tidak semua anggota KKS itu mau bertekun. Mereka sudah cukup puas dengan pengalaman-pengalaman rohani, ketemu malaikat, lihat surga terbuka, mengalami kesembuhan. Bertekun itu apa? Tekun, setia, rajin, tidak bosan. Setiap hari bangun jam 3, ya bangun jam 3. Tekun, bertekun itu selalu melakukan. Ini sih, rajin. Jangan hari ini rajin, seminggu rajin, nanti minggu kedua sudah bye-bye gitu. Engkau nggak akan ngalami apa-apa, percayalah. Ya. Oke, jadi sekali lagi ada begitu banyak rahasia-rahasia kerajaan surga yang harus kita alami. Dan kita bagaimana mengalami semua rahasia kerajaan surga itu adalah engkau harus minta sama roh hikmat dan wahyu. Penuhi aku, ajari aku atas firman yang sedang aku baca. Supaya aku ngalami firman ini.
Itu iman. Ya, iman harus ada firman. Ya. Sekali lagi tadi saya ngomong bahwa Yohanes 15 ayat 5 itu ya. Yohanes 15 ayat 5. Waktu seseorang itu mau tinggal di dalam seluruh firman, mau mengerjakan firman, mau hidup di dalam firman. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kita bisa berbuah banyak, mengalami semua dimensi kerajaan surga, melakukan banyak hal sesuai dengan firman Tuhan dalam kerajaan surga, maka engkau butuh yang namanya tinggal di dalam setiap ketetapan Tuhan. Keadaan orang yang tidak mau taat itu seperti ayat 6. Ya, Yohanes 15 ayat 6. Keadaan orang yang punya planning sendiri atas hidupnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kering, tidak ada kehidupan, ada yang namanya kematian, stuck dalam seluruh aspeknya. Karena dia sedang tidak tinggal di dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang Yohanes 1 ayat 1 tadi sudah disampaikan. Ya, pada mulanya ada yang namanya kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rancangan Tuhan, blueprint, planningnya Tuhan atas kehidupan setiap manusia, atas kehidupan bumi ini. Ya, atas kehidupan saya, atas kehidupan Bapak Ibu semuanya. Pada mulanya Tuhan sudah punya planning. Ikuti planningnya Tuhan, ikuti firman Tuhan, maka engkau nggak perlu bergumul. Ya, keadaan orang yang mau taat itu sekali lagi dia tidak perlu bergumul. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kemarin waktu di Bandungan, ya saya tuh kehilangan sesuatu, dan sesuatu itu buat saya itu penting. Ya, saya tidak melihat nilainya, tetapi buat saya itu artinya penting. Ya, saya kehilangan sesuatu waktu itu saya taruh di kantong saku saya. Tapi itu begitu sampai di rumah pulang dari Bandungan itu nggak ada, hilang gitu. Terus saya cuma ngomong sama Tuhan. Ini ayat ini ya. Mintalah apa saja maka kamu akan mendapatnya. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku ini teledor. Karena sibuk banget kemarin itu waktu di Bandungan. Tapi itu walaupun ya mungkin nggak ada artinya, tapi buat aku itu artinya penting banget. Saya mau itu kembali. Saya mau itu kembali karena saya cari di mobil nggak ada, saya cari di mana-mana nggak ada. Terus besoknya ketika saya mulai bangun gitu ya, itu bisa loh barang yang saya cari itu ada di samping meja di tempat tidur. Itu loh. Ini ayat ini digenapi. Lagi banyak hal ya. Saya punya 3 orang anak yang ya sudah gede-gede ya. Nah, kalau sudah gede itu kan mesti segala sesuatu diurus sendiri, termasuk ngurusi akte, ya kan? Karena dia harus lulus sarjana, dia harus butuh akte-akte, sehingga saya juga nggak kontrol gitu loh, akte itu di mana. Nah, waktu itu akte anak saya yang nomor 1 itu hilang, benar-benar hilang. Saya cari kemana-mana nggak ada. Waduh, nanti kalau menikah bagaimana? Harus cari. Lah kalau udah lulus kan sudah nggak butuh akte ya kan? Untuk yang fotokopi kan ada. Lah nanti kalau urusan menikah, urusan yang lain-lain yang butuh akte yang asli. Waduh repot. Karena kan lahirnya di Purwokerto, jadi saya harus ngurus di Purwokerto.
Tuhan, bukankah tidak ada yang hilang di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami? Saya cuma mempercayai setiap ayat ini. Aku boleh minta apa saja. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini hilangnya udah lama ya, anak saya kan yang nomor 1 tuh lulus kuliah tuh berapa ya, 2016 ya. Waktu kemarin saya lagi suami saya minta surat-surat gitu tuh, tiba-tiba itu akte itu ada loh di dalam tumpukan surat-surat penting yang sudah bertahun-tahun. Setiap tahun saya cari nggak ada akte anak itu. Tapi kemarin akte itu tiba-tiba ada di dalam tumpukan yang biasa saya cari nggak ada. Bapak Ibu, kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Tinggallah di dalam setiap firman dan ketetapannya. Ya, tinggallah di dalam setiap firman dan ketetapannya. Maka segala sesuatu itu sudah dalam planning Tuhan. Engkau nggak usah bergumul. Tidak ada susah payah. Kalau kita ini nurut sama Tuhan. Ingat ya, tadi roh hikmat dan wahyu. Penuhi aku, buat aku mengerti setiap apa yang kau tulis di dalam firman-Mu. Nah sekarang ya, saya berulang-ulang menyampaikan Yohanes 6 ayat 63. Ingat nggak? Hafal nggak ayat itu? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Waktu saya menemukan ayat tersebut, ada yang namanya gairah yang tidak habis-habisnya ketika saya membaca firman. Oh Tuhan, terima kasih. Perkataan-perkataan yang kau katakan adalah roh dan hidup. Roh dan hidup itu maksudnya gimana? Kemarin kita lagi main bom kar. Terus tidak boleh membawa handphone. Karena di bawah itu adalah aliran listrik, ya, supaya itu nggak nyetrum gitu loh. Aliran listrik itu kan nyata ya. Kita kesetrum itu kan berasa gitu kan. Ada dudut gitu. Nah, yang disebut dengan roh dan hidup. Waktu saya membaca firman itu dan firman itu roh. Roh siapa? Ya roh Allah sendiri. Firman itu kan Allah sendiri. Roh dan hidup. Saya mempercayai setiap firman. Saya mempercayai setiap firman yang saya ucapkan, yang saya renungkan, yang saya imajinasikan, saya mempercayainya. Maka itu hidup. Maka itu terjadi. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Garis bawahi firman Allah itu hidup. Firman Allah itu hidup dan kuat. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ya. Sekarang kemarin kan saya sampaikan ya, bagaimana kita ini setiap hari mengalami yang tertulis di dalam firman, dimensi kerajaan surga, dimensi dari semua yang Tuhan sudah sediakan itu, bagaimana kita mengalami setiap firman itu. Adalah patokannya kita harus
taat kepada setiap firman, ya, mentaati setiap firman, karena firman itu atau perintah-perintah Allah itu merupakan alat supaya rancangan Bapa itu terjadi di dalam hidup kita. Saya ulang. Supaya saya punya akses membuka pintu kerajaan surga, ya, supaya saya punya akses membuka pintu kerajaan surga, mengalami semua seperti Efesus 1 ayat 3, semua berkat yang sudah disediakan Bapa atas hidup saya itu ada di surga. Supaya saya bisa mengaksesnya, saya punya alat atau pedoman, yaitu firman harus saya taati. Firman itu harus saya taati. Setelah saya mentaati firman, maka saya berada di dalam rancangan Tuhan. Waktu saya sudah di dalam rancangan Tuhan itu, saya tidak perlu bergumul. Nah, tadi saya mau sampaikan bahwa mari kita tidak hanya iman saja, tetapi antara iman dan logika, ya. Iman dan logika, iman dan logika. Tapi imannya harus di atas dan logikanya di bawah. Iman harus di atas, kemudian baru logika. Kita sudah tahu, waktu saya tinggal di dalam firman, maka saya mengalami semua yang sudah disediakan Bapa atas kehidupan saya. Tapi banyak orang mengatakan gini, Bu, saya sudah deklarasi firman, Bu, saya sudah baca firman, Bu, saya sudah melakukan doa puasa. Itu baru bagian dari iman. Bagianmu yaitu logika, pikiran, kecerdasan, semua kepandaian yang Tuhan berikan kepadamu belum kau kerjakan. Misalnya, ada yang punya kepandaian di dalam hal memasak gitu ya. Tuhan punya dia dikasih talenta untuk memasak. Lakukan saja. Lakukan saja. Apa yang menjadi bagianmu yang kau bisa itu loh. Lakukan, kerjakan sembari engkau mengimajinasikan firman. Tuhan, engkau berkata, apapun yang aku lakukan berhasil. Apapun yang aku sentuh jadi besar. Tuhan, engkau berkata, engkau akan memperluas wilayahku. Ya kan? Pakai firman, tapi sembari engkau mengerjakan bagianmu. Maka apa yang sudah engkau kerjakan itu, sembari engkau mengimajinasikan firman, memperkatakan firman, engkau menjadi mengalami seperti yang firman tadi tulis. Bahwa engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Bahkan bahwa engkau akan berkatnya makin naik bukan turun. Bagian kita lakukan. Contoh gini ya. Contoh beberapa waktu lalu saya pernah membagikan tentang suami saya ya, yang waktu itu saya menemukan sebuah kertas yang jatuh ya di kamar itu, kok ada kertas jatuh itu apa? Gitu. Saya lihat kan, saya baca itu tulisan suami saya. Gitu. Ada satu, dia menulis begini. Setelah pensiun, saya akan mendapatkan setiap bulan uang sejumlah sekian. Ya, terus banyak dia tulis banyak. Salah satunya itu. Oh ya, dia menulis juga gini. Saya pengen punya rumah di Tengger supaya saya juga kepingin bekerja di Semarang. Sewaktu-waktu saya pengen kerja di Semarang karena selama ini kan muter-muter di seluruh Indonesia. Sementara kita punya rumah di Semarang, tapi bukan di Jalan Tengger, di Manyaran.
Nah, dia menulis sebuah kertas, jadi itu planning atau imajinasi di dalam dirinya, dia tulis bahwa nanti pensiun dia akan mendapatkan uang sejumlah ini dari pensiunnya itu, ya, dari tabungan, dari setiap bulan dia bisa menghasilkan uang sejumlah sekian gitu ya. Nggak usah saya ngomong nanti enggak gimana ya gitu ya. Terus kemudian dia tulis juga bahwa saya pengen punya rumah di Tengger dan saya pengen bekerja di Semarang, di BRI Semarang. Itu tahun 2017. 2017. Dia menulis itu. Kertasnya ada, sekarang masih ada. Saya masih simpan itu karena itu dia menubuatkan dirinya sendiri. Dan itu terjadi loh. Itu terjadi. 2019 kami punya rumah di Jalan Tengger. Dari hanya dia menginginkan, mengimajinasikan bagian dia yang Tuhan kasih yang namanya logika. Diimajinasikan sesuai firman. Bukankah ketika aku taat kepadamu Tuhan, aku boleh minta apa saja? Tuhan, aku minta ini, tulis. Aku punya rumah di Tengger, kerja di BRI Semarang. Benar loh, 2000 berapa itu dipindah dari Denpasar, dipindah ke Semarang. Ya, dipindah ke Semarang itu bukan pekerjaan yang gampang ya. Seringkali bahkan sebelum pensiun malah dibuang jauh-jauh gitu. Tapi ini sebelum pensiun dibawa ke Semarang, dan setelah pensiun 6 bulan sebelum pensiun pun dipindahkan lagi ke Jakarta untuk mendapatkan promosi. Untuk mengendapkan apa? Setiap bulan mendapatkan gaji sekian. Dan itu terjadi semuanya. Yang ingin saya sampaikan apa? Ketika Bapak Ibu berada di dalam God planning, dalam planningnya Tuhan, dalam seluruh firman Tuhan, nggak usah neko-neko, lurus aja sama firman Tuhan. Engkau itu sudah ada di dalam penyediaan Tuhan. Tinggal mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 7. Ya kan? Yohanes 15 ayat 7, coba dibuka semuanya. Jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari, masalah-masalah finansial, masalah-masalah ekonomi, kita itu tidak perlu bergumul. Jadi jangan dipikir hanya, wah Bu Ana materi, enggak. Masalah-masalah yang lain, contohnya, Tuhan saya mau KKS ini lebih besar lagi, berkembang lebih besar lagi, sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Saya akan menginginkan seperti itu. Ya, saya menginginkan seperti itu. Dan ya, Bapak Ibu bisa melihat saja apa yang dialami oleh KKS, yang tadinya tidak melayani di lapas, sekarang kita kebanjiran mendapatkan jadwal di lapas ya, sampai bingung karena kan kadang saya di Jakarta, saya kadang di Semarang. Waktu saya di Jakarta, yang Semarang panggil-panggil, Bu tanggal sekian melayani ya, padahal besoknya lupa saya ada di Jakarta. Minggu berikutnya ya Pak, kalau saya pas pulang kayak gitu, sampai seperti itu. Dan nanti hari Senin kalau Bapak Ibu nanti punya waktu luang, saya dipanggil dari Pastor Stephen Agustinus untuk memberikan kesaksian bagaimana hidup ini berdampak buat banyak orang. Dan Pastor Stephen Agustinus adalah orang yang ya udah internasional ya, karena kan dia juga punya cabang-cabang di mana-mana. Dan itu artinya kita makin diperluas lagi pengaruhnya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum segala sesuatu dijadikan sudah ada yang namanya
planning Tuhan. Sudah ada yang namanya kehendak Tuhan. Sudah ada yang namanya hasrat Tuhan atas kehidupan kita. Tinggallah di dalam planning Tuhan tersebut. Bagaimana saya tinggal di dalam planning Tuhan tersebut adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Firman itu roh dan hidup. Firman itu tidak hanya tulisan saja. Firman itu roh dan hidup. Waktu engkau mempercayainya, engkau ada iman. Iman itu menggerakkan surga untuk mengerjakan seperti yang kita imani. Nah, waktu engkau tidak paham pada apa yang kau baca, mintalah roh hikmat dan wahyu mengajarimu. Tuhan, ini maksudnya apa? Aku pengen ngalami ini. Panggil roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu itu yang menulis seluruh firman ini. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kita nanti tidak diajari oleh guru-guru, oleh nabi-nabi, kita diajari oleh 7 roh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengajari kita. Ya bisa lewat hamba-hamba Tuhan, tapi nanti disingkapkan lagi, ini gini loh maksudnya ini. Yang disampaikan oleh hamba Tuhan, itu tadi maksudnya ini. Engkau diajari sendiri. Waktu engkau mau bertekun. Setia. Jangan bolong-bolong. Jangan sebentar sudah dapat mujizat, hilang, bye-bye. Nggak bisa begitu. Ya, tekun setiap hari. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Saya ini sedang memacu Bapak Ibu KKS semuanya untuk bertekun dan setia ya. Jangan grafiknya tuh naik turun gitu loh. Tanya Bu Ana. Ya silakan. Perbedaan antara roh hikmat dan wahyu dengan roh kudus. Jadi gini, roh Tuhan itu di dalam firman Tuhan itu ada 7. Yesaya 11 ayat 2. Coba Ibu Bapak baca di Yesaya 11 ayat 2. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan 3. Terus nanti kalau Bapak baca Yesaya 11 ayat 2. Terus kemudian nanti Bapak baca di Yohanes 16. Itu ada yang namanya roh kebenaran. Itu beda-beda. Maka Bapak lihat apa sih namanya yang itu apa namanya? Menorah. Itu kan ada 7 toh. Dan di atasnya kan ada api toh. Itu namanya 7 api Tuhan, 7 roh api Tuhan. Perbedaannya apa? Masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri ya. Kalau roh Kristus itu dia akan memanifestasikan tentang keberadaan Kristus. Roh Bapa itu memanifestasikan keberadaan Bapa. Roh Kudus itu penolong kita untuk kita bisa punya akses dengan ruang tahta. Roh kebenaran itu menyingkapkan kepada kita hal-hal yang benar waktu kita mengalami yang namanya kebingungan. Gitu Pak Wahyu. Bapak Ibu tidak usah bingung. Langsung praktek nanti. Ya. Langsung praktek. Karena saya juga bukan orang yang pintar menjelaskan, saya langsung praktek. Waktu saya praktek, saya mengalami oh iya, oh ini roh kebenaran. Oh ini roh hikmat. Oh ini yang sedang mengajari saya, ini Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu akan paham sendiri waktu engkau mulai praktek. Jadi apa yang kita pelajari itu jangan cuma hanya jadi wawasan, tetapi praktekkan. Dan itu real, Tuhan itu ada real. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat keperkasaan. Roh nasihat keperkasaan itu membuat kita ini kalau ketemu orang terus jadi memberi nasihat banyak-banyak itu loh. Ya kan?
Dulu kan kita belangkemen. Orang Jawa itu belangkemen, bilang nggak bisa ngomong. Ya kan? Mau ngomong itu brutal geratul, mau ngomong itu ragu-ragu gitu kan ya. Tapi waktu engkau dipenuhi dengan roh nasihat dan roh keperkasaan, engkau jadi suka memberi nasihat. Roh keperkasaan itu membuat engkau tidak gampang baper, perkasa, gagah perkasa, kuat, tidak mudah patah. Gitu. Bagaimana supaya saya dipenuhi dengan roh, 7 roh itu ya, saya selalu minta Tuhan penuhi aku dengan 7 rohmu. Roh Bapa, roh Kristus, roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Kan lebih baik seperti itu toh daripada engkau dirasuki setan, betul enggak? Betul enggak? Ayo. Daripada engkau dirasuki roh kemarahan, roh najis, roh jinah, ya toh? Roh dusta. Kenapa engkau tidak minta penuhi aku dengan 7 roh? Itu bagian dari Tuhan sudah diberikan, bagian kita kerjakan. Jadi iman dan logika berjalan bersama-sama. Itu seperti kita punya 2 sayap. Kalau engkau pakai iman saja, bagianmu tidak kau kerjakan, sayapmu 1, nggak akan kemana-mana. Frustasi. Cuman rajin ibadah tapi nggak dapat apa-apa. Kalau engkau pakai logikamu saja, engkau menjadi sangat duniawi. Dan engkau tidak di dalam God planning. Bukan di dalam planningnya Tuhan. Dalam planningmu sendiri. Kalau engkau pakai logikamu sendiri. Dia harus di dalam iman dan logika. Jalan bareng-bareng. Tapi iman harus lebih di atas. Praktekkan saja, nggak usah bingung-bingung. Mulai dipraktekkan. Saya percaya, apapun yang saat ini sedang ada di tanganmu, engkau benar-benar mengalami Tuhan, semakin naik bukan turun, diberkati, diperluas wilayahmu. Waktu engkau kerjakan bagianmu. Dan imannya ada. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang gini ya. Coba dibaca Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka itu maksudnya siapa? Kita yang berada di dalam God planning tadi. Kita yang berada di dalam firman tadi. Panggilan kita yang tertinggi adalah imamat yang raja nih. Ya kan? 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Kita ini dipanggil sebagai imamat yang raja nih. Imam dan raja. Imam dan raja. Zaman perjanjian lama, kalau dia jadi raja, dia tidak boleh merangkap sebagai imam. Tetapi sejak Yesus hadir di dunia, kita bisa menjadi imam, bahkan imam dan raja, imamat yang raja nih. Engkau akan membuat mereka menjadi suatu kerajaan, kita di dalam kerajaan surga, ya, kita di dalam keluarga kerajaan surga, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Kita sudah menjadi imam, kita suka mendoakan orang, memintakan belas kasihan, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yesus itu raja. Katanya kita anak raja. Nah, ayat ini juga akan kita alami loh. Kita akan memerintah. Kita akan memerintah. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Katanya kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Berarti kita juga duduk di sebelah kanan Bapa, betul nggak? Loh, itu imajinasimu tuh harus sampai begitu gitu loh. Ya kan? Betul nggak? Waktu engkau memiliki imajinasi seperti itu, engkau bayangkan, oh iya, aku tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam aku.
Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti aku juga duduk di sebelah kanan Bapa. Memerintah. Apa yang aku perintahkan? Aku memerintahkan berkat datang. Aku memerintahkan jadilah sembuh. Aku memerintahkan terjadi mujizat terjadi. Memerintah. Tapi kan Bapak Ibu nggak boleh yang namanya menggantungkan kepada hamba Tuhan. Engkau mulai praktek sendiri. Betul nggak? Oh pakai Bu Ana aja. Aku telepon Bu Ana aja. Capek deh. Bu Ana lagi tidur ya kesuwen. Kamu butuh mujizat hari itu. Bu Ananya lagi tidur. Capek deh. Engkau sendiri harus mengalami. Tinggallah di dalam seluruh patokan firman. Dalam rancangan Tuhan. Dan engkau akan perintah. Apa? Nenen. Merintah apa? Iblis, anyah. Roh maut, anyah. Misalnya engkau keluargamu sedang mengalami masih muda kritis. Oh Tuhan, ini kasihan Tuhan. Dia belum menyelesaikan agendamu, dia belum menyelesaikan seluruh rancanganmu. Masa mau mati di tengah jalan? Maksudnya masih muda, sudah mau meninggal gitu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, roh maut, anyah. Itu kan memerintah toh. Memerintahkan roh maut, anyah. Engkau mengalami yang namanya kemiskinan. Oh bangkrut. Roh kemiskinan, roh bangkrut, anyah dari keluargaku. Bisa nggak? Ya bisa, firman-Nya sudah ngomong kok. Engkau memerintah sebagai raja. Anak raja toh? Gitu. Apapun sekarang yang masih tertutup, terbukalah. Dulu saya nggak punya pekerjaan, maksudnya Tuhan saya juga pengen ya Tuhan, nggak setiap hari ngadong gini sama suami. Tiba-tiba Tuhan suruh minta pekerjaan itu sama ini ada di sini, orangnya ikut di sini. Saya dikasih kerjaan. Tidak ada yang sulit. Tapi setelah saya bekerja, tetapi Tuhan memerintahkan untuk berhenti, sudah berkali-kali Tuhan memerintahkan berhenti karena saya lebih dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, akhirnya saya berhenti dan hari ini ada KKS karena saya mengikuti setiap planning Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan atas kehidupan saya. Tapi bukan berarti saya tidak menyuruh kalian bekerja, tetaplah bekerja dalam bidang masing-masing. Dan Tuhan akan bukakan banyak hal. Ya. Karena setiap orang panggilannya sendiri-sendiri, ada yang memang panggilannya seperti saya ini khusus. Karena memang secara ekonomi saya sudah di backup oleh suami. Ya, saya bersyukur suami saya seorang yang telaten, saya seorang yang memikirkan sampai detail anak-anak saya nanti masa depannya sudah disiapkan semuanya. Kehidupan kami di masa pensiun sudah disiapkan semuanya. Saya sangat bersyukur sehingga saya tidak perlu repot mengurusi yang tidak perlu diurusi. Saya cukup mengurusi apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan saya. Gitu? Ini saya lihat wajah-wajahnya ini gimana ya? Ini bingung apa antara percaya dan tidak percaya, antara bingung, antara bagaimana? Ini kalau habis dengerin kayak gini nih kayak kok dibakar dengan api Tuhan. Yes, aku mau firman Tuhan. Nanti coba lihat seminggu lagi, ya. Meleret. Karena apa? Sibuk, Bu. Ini banyak orderan. Aku nggak sempat untuk mempraktekkan apa yang Ibu sampaikan. Aku nggak punya waktu lagi karena aku bangunnya kesiangan. Lah itu salahmu sendiri. Engkau mesti yang namanya serius dengan Tuhan. Bangun lebih pagi. Kalau alasan sibuk pekerjaan karena engkau sudah mulai diberkati, jangan itu jadikan alasan. Ya. Jangan itu dijadikan alasan sibuk, Bu. Nah, justru karena engkau sudah terhubung dengan Tuhan, itu berkat itu makin besar dan memang sibuk. Tetapi fokusnya nomor satu adalah Tuhan. Karena Tuhan akan menyingkapkan banyak hal lebih lagi.
Amin. 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 Ini yang punya bisnis saya melihat Tuhan sudah mulai bukakan banyak hal. Tapi jangan sampai engkau sudah diberkati, kamu lupa bahwa ada yang lebih penting daripada itu semuanya. Yaitu apa? Mengalami Tuhan lebih lagi. Lebih. Yes, amin. Amin. Ya. Hari ini pun saya melihat Tuhan tersenyum kepada kita semua yang ikut Zoom. Iya loh. Tuhan happy loh dengan Bapak Ibu semua yang ikut Zoom hari ini. Tuhan happy dan Tuhan akan bukakan banyak hal atas kehidupan kita. Yang mulai mati ekonominya, engkau mulai mengalami kebangkrutan. Kebangkitan Yesus membangkitkan juga ekonomi. Percayalah, tinggallah di dalam planning-nya Tuhan. Yang engkau mulai berpikir bahwa bisnisku ini kayaknya mau disabotase orang. Ingat, perkatakan firman, aku duduk bersama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa, memerintahkan. Merintah apa? Musuh enyah dalam nama Yesus. Orang-orang yang hendak menyabotase pekerjaanku, di dalam nama Tuhan Yesus dihalau oleh para malaikat Tuhan. Bisa nggak terjadi? Ya tergantung imanmu. Kalau engkau ragu-ragu, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau engkau sudah tinggal di dalam planning-nya Tuhan, firman Tuhan, apapun yang kau ucapkan terjadi. Bumin, apa kabar? Bumin ini beberapa hari yang lalu rumahnya kebakaran dan habis bis ya. Puji Tuhan, baik Bu Ana. Sudah baik. Sekarang kau tinggal di mana? Ada sama saudara, Bu. Ya. Terima kasih buat teman-teman KKS yang kemarin sudah menolong ya, membantu saudara kita. Ya. Apa yang kau tabur, Tuhan akan lipat kali gandakan. Bumin tetap semangat ya. Amin, Bu. Bu, saya bisa bersaksi. Boleh silakan. Amin ya, Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu KKS yang sudah membantu. Memang berkat yang Bapak Ibu salurkan buat keluarga kami sangat berarti. Kami tidak bisa membalas, hanya Tuhan saja yang akan membalas segala kebaikan dan pemberian Bapak Ibu. Jadi kemarin memang Bu, kami kan sangat membutuhkan untuk pembangunan rumah yang baru lagi karena habis Bu. Jadi berkat yang mengalir di rekening saya itu untuk pembangunan rumah itu jadi dianggarkan untuk beli begini, ini dan itu Bu. Jadi saya waktu disuruh untuk beli, saya katakan bahwa ada berkat yang di ATM-nya saya, yang simpanan yang saya diberkati. Waktu saya ke ATM itu bukan uang yang di saya itu 7.500.000. Waktu saya ke ATM, pertama saya cek dulu saldo ini betul 7.500.000 atau ini. Jadi waktu saya cek itu Bu, luar biasa, Tuhan itu dahsyat Bu. Saldonya bukan 7.500.000 tapi 17.500.000. Saya kayak tidak percaya gitu, kok 10 juta ini dari mana? Biasanya yang kirim, yang transfer, Bumin ini saya terima kasih Bu. Semua ada bukti, tetapi saya bilang, kok 10 juta ini dari mana? Tiba-tiba kok di rekening saya yang cuma 7.500.000 kok tiba-tiba ada tambahan 10 juta. Saya cuma berterima kasih untuk Tuhan bahwa walaupun musibah saya tetap bersyukur, habis semua, tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Bu. Jadi saya memang mengalami Tuhan itu masalah datang seperti Ayub, saya itu beriman seperti Ayub, masalah habis, tetapi saya tetap bersyukur sampai tetangga yang bilang, kok Ibu Min kok tertawa terus? Nah, saya bersyukur saja, apapun yang terjadi kita tetap bersyukur karena itu yang diajarkan Tuhan. Jadi itu Bu, saya sangat berterima kasih walau masalah yang saya hadapi habis, tetapi Tuhan itu tidak pernah sedikit pun terlambat untuk menolong Bu. Bu Min? Iya Bu Ana. Tuhan sedang membuat satu perjalanan mulai dari nol ya, bersama Ibu.
mulai dari nol. Iya. Dan Ibu harus mempercayai dia 100% bahwa Amin. dia adalah Bapamu yang sangat baik, yang akan Amin. memelihara kehidupanmu asal engkau tinggal di dalam planningnya Bapa. Amin. Amin, Bu. Oke, Iya, tetap Bu. semangat. Saya Makasih. harap bahwa apa yang terjadi di dalam keluargamu akan membuka mata hati suamimu, anak-anakmu, Amin. terjadi perubahan radikal ya Iya, atas Bu. ibu dan anak-anakmu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu Ana. Tetap kuat ya Bu Min. Amin, Bu. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesaksian atau yang mau bertanya? Sudah nggak ada Bu, saya mau lebaran ya, ayo kita tutup. Habis nggak ada yang nanya, nggak ada yang respon. Nah, pada senyum-senyum aja semuanya sudah happy ya. Semua sudah ngalami Tuhan ya, dahsyat luar biasa. Ya, kita tutup dan kita akan melakukan aktivitas saling bermaaf-maafan. Suami istri, ayo jangan jengkel-jengkel terus capek deh. Ya, yang sudah tidak punya pasangan, suamimu itu Tuhan Yesus. Ya, istrimu itu Tuhan Yesus. Dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Dia akan memelihara hidupmu. Yuk kita berdoa. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Silakan. Sebelum Itu ditanya. Bu Ana, Iya. Tina mau sharing dikit. Silakan. Gitu dong. Jadi ceritanya tentang anak-anak sih. Kan anak-anak lagi belajar untuk kita didik untuk sama-sama bertambah, bertumbuh dalam Tuhan. Kemarin tuh papanya nulis kata-kata gitu kan. Bentuknya kayak akhirnya si William bilang, Nick, nih papa ada tugas nih buat kamu gitu. Ini ada lirik, kamu jadikan lagu gitu. Terus oke Pak gitu. Oke Pak, tapi biasa deh namanya anak-anak kan up and down. Ntar inget, ntar lupa. Sampai akhirnya 2 hari dia, tau-taunya aku lagi di kantor, tiba-tiba ada si William kirimin aku lagu sama lirik. Tapi aku nggak aware itu ciptaan, aku pikir lagu siapa gitu kan. Karena aku lagi sibuk, aku nggak dengerin gitu. Terus, kamu udah denger belum itu ciptaan dia gitu. Ciptaan dia siapa? Aku pikir gitu kan. Ciptaan Dominic gitu. Hah? Kok nyiptain gitu? Masa sih gitu? Terus aku denger dong sambil, oh iya ya gitu. Hebat juga ya anak. Maksudnya hebat ya sih Koko bisa nyiptain lagu gitu. Dan buat aku ya itu bagus buat aku tuh seorang anak kelas 2 SMP yang tau-taunya tuh dia bisa nyiptain lagu dari lirik yang papanya udah sediain gitu. Ya nanti suatu hari kalau ada waktu nanti kita kesaksian buat lagunya, mungkin pas KKS kah ngumpul di Jakarta, nanti kita ibadah. Nanti tanggal 6 kan ada, tanggal 6 bulan Mei ya. Iya ya, 6 Mei ya. Ibadah KKS Jakarta. Ya, semoga maksudnya kami sekeluarga bisa sama-sama bertumbuh semakin dekat sama Tuhan. Itu aja sih. Yang saya sampaikan apa? Tinggallah di dalam rancangan Tuhan, maka engkau tidak perlu bergumul kan? Sudah, tinggal aja di dalam firman-Nya, dalam ketetapan. Amin. Seluruh keluargamu akan mengalami Tuhan, anak-anak mengalami Tuhan. Yes, amin. Thank you. Kemarin anakmu juga WA saya, cuman Shalom tante. Itu toh, tapi nggak tahu terus ya Shalom. Si Terence kata William. Mau ngomong apa nggak dilanjutin. KKS Semarang itu anak-anak mudanya lagi mau digalakkan sama Mas Dani ya. Anak mudanya jadi youth-nya. Nanti saya harap KKS Jakarta juga youth-nya juga digerakkan. Kamu gerakin ya, Tina sama William gerakin anak-anak mudanya. Apa? Iya.
Iya. Kamu yang kamu bantuin. Iya, nah, pasti nanti akan ada ke situ. Karena Tuhan sudah membukakan semua pintu-pintu. Kita tinggal mengerjakan saja. Amin. Iya. Siap. Iya, ini ada Bu Tati Ardi mau kesaksian. Bu Ardi mau kesaksian. Oh, speakernya belum dihidupin. Selamat malam Ibu. Saya terima kasih sekali. Saya ini sudah lama kalau waktunya Zoom seperti ini mendengarkan di sebelah sana. Suami saya gini, saya di sana jadi gambar saya. Ini tadi saya kepingin. Aku kepingin mendekat di situ, Pak. Benar mendengar yang enak, saya bilang. Ini saya nggak ngerti dalam kehidupan kami sehari-hari sekarang. Semakin tua, saya semakin menghayati di dalam usia yang 77. Saya masih dapat bekerja jalan kaki kadang-kadang 3 kali, 4 kali. Yang jauhnya berapa kilo ya Pak ya. Jalan kaki sambil membawa troli Bu. Ya, isinya itu ya daun pisang, ya pisang. Tapi saya lakukan. Menurut saya ini adalah tugas saya. Jadi saya tidak boleh mengeluh. Kalau suatu ketika saya akan mengeluh, saya bilang gini, nanti ya jangan mengeluh. Ini Tuhan di sebelahmu. Roh Kudus itu dalam hatimu. Kamu tidak boleh. Ayo kuat. Kamu pasti sehat. Dan sekarang yang mengalami kesehatan yang makin meningkat, walaupun saya tidak diambil. Ada di dalam syukurnya saya minta supaya Roh Kudus apa yang harus aku lakukan di dalam kehidupan untuk mengisi kehidupan saya. Kalau boleh kepada saya supaya saya menjadi contoh kampung kami terutama atau di mana saja kami berada. Itu penting sekali supaya saya menjadi contoh. Walau kehidupan seperti ini, tapi Tuhan memberikan kesejahteraan batin bagi kami. Itu yang kami lakukan, Bu. Jadi semakin hari kami berusaha semakin mendekat, bahwa Roh Kudus ada di hati, di tubuh saya. Begitu. Iya, luar biasa Bu Ardi yang dulu sekali. Kehidupannya ruwet sekali, terus kemudian ketemu Tuhan, mengalami Tuhan satu persatu permasalahannya selesai. Dan sampai hari ini Ibu tetap sehat, sebab Mazmur 92 ayat 13-16 sedang digenapi. Apa itu? Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Buat yang sepuh-sepuh tetap sehat, semangat ya. Yang sakit sembuh. Bu Eli, masih sakit? Ya, masih sibuk sebenarnya. Tapi ya dibuat semangat aja. Bangkitkan roh imanmu. Yesus menyembuhkan orang lumpuh 36 tahun yang di kolam Bethesda itu. Ya. Iya. Waktu dia ketemu Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Enggak ada orang yang lempar aku ke kolam itu. Nah, dia punya paradigma sendiri, cara berpikir sendiri untuk mengalami kesembuhan. Nah, beberapa orang yang tidak mengalami kesembuhan adalah karena dia memiliki paradigma sendiri tentang kesembuhan. Oh, aku harusnya dapat obat ini. Oh, aku harusnya dapat ketemu sama dokter ini. Coba, aku ketemu Yesus, maka aku mengalami kesembuhan. Amin. Ya, yang sakit itu di mana? Di tulang-tulang. Kitab Amsal itu berkata apa tentang tulang? Baca kitab Amsal.
Sakit penyakit di sendi-sendi itu sebabnya apa? Baca kitab Amsal. Engkau akan tahu. Pelajari itu kitab Amsal. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Dan sekarang, yuk naikkan roh imanmu. Semua yang sakit. Semua yang sakit. Hari ini Tuhan aku berdoa untuk semua yang sakit. Apapun sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar roh sakit penyakit di dalam anak-anak Tuhan yang hari ini gabung. Aku memerintahkan kalian semuanya keluar roh sakit penyakit dari tubuh anak-anak Tuhan yang hari ini mengikuti Zoom. Aku perintahkan roh sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Allah. Tubuh kami adalah tempat roh Allah berada. Bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat roh jahat. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam Bapa di surga dicabut, yang menyebabkan sakit, yang menyebabkan iri, yang menyebabkan sakit, depresi, aku cabut semua dalam nama Yesus. Shalom, damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Maukah engkau sembuh? Amin, mau. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Mengalir kesembuhan. Mengalir kesembuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kesembuhan mengalir, mengalir, mengalir. Terus alami kesembuhan. Dalam batinmu, dalam traumamu, engkau juga disembuhkan. Luka-luka batinmu disembuhkan. Segala roh ketakutan, kekhawatiran yang menghimpit hidupmu. Oh, demi nama Yesus, Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, ketertiban. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk KKS yang mengalami pergumulan di ekonomi di dalam nama Yesus. Aku menghardik setiap roh kemiskinan. Aku menghardik setiap roh kegagalan. Setiap kutuk hutang-hutang dalam nama Yesus kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan seluruh aspek di dalam kehidupan kami juga dibangkitkan. Ekonomi kami dibangkitkan. Semua yang menghalang-halangi berkat aku hardik di dalam nama Yesus. Ya, terjadi open heaven atas anak-anak Tuhan yang mengikuti Zoom hari ini. Ada open heaven, ada surga terbuka. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan. Tidak ada lagi langit tembaga di atasmu. Tidak ada lagi tanah besi di bawahmu. Di dalam nama Yesus semuanya kutuk selesai hari ini. Kutuk kemiskinan selesai hari ini. Diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Perbendaharaan surga terbuka atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Seperti janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan dan engkau juga dipelihara oleh Tuhan. Terjadilah dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas, terikat dengan pergaulan bebas. Oh Bapa, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Generasi muda ini tidak dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Hari ini kami rampas anak-anak kami kembali Tuhan Yesus. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Tuhan bebaskan mereka dari semua keterikatan dan dia dikembalikan memiliki gambar, yaitu diciptakan serupa dan segambar dengan engkau, dikembalikan gambar dirinya dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan anak-anak kembali ke bapaknya, bapak-bapak kembali ke anak-anaknya di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga-keluarga dipulihkan, terjadilah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Kami mau terus tinggal di dalam planning-Mu, kami mau terus tinggal di dalam firman-Mu, dan kami mau terus diajari oleh 7 roh-Mu. Kami mau terus Tuhan singkapkan roh hikmat dan roh pewahyuan turun atas kami, supaya kami disingkapkan banyak hal tentang rahasia kerajaan surga, dan kami mengalami surga benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang kami tangkap hari ini. Dan kami jadikan menjadi style kami dalam kehidupan sehari-hari di dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia.
Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Bu Ana. Oke, selamat Terima liburan. kasih Bu Ana. Thank you Bu Ana. Tuhan Yesus Terima kasih Bu memberkati. Ana.